if-use tanpa harus menggunakan mouse, jadi Anda ketik komen pada setiap langkah yang ingin Anda eksekusi itu digunakan komen. Jadi seperti R dan stata ya. Jadi kalau R sama stata itu biasanya kita cenderung menggunakan komen daripada menggunakan mouse. Atau kita juga bisa menggunakan program files. Nah, program files ini mirip dengan do file yang ada di stata. Jadi Anda membuat sebuah script yang isinya adalah komen-komen yang ingin Anda eksekusi. Tapi Anda selesaikan dulu komennya dari atas sampai, sorry, dari permulaan sampai akhir, baru Anda buka di if-use lalu jalankan komen itu. Ya, seperti do file ya. Nah, tapi kebetulan di if-use saya paling sering menggunakan yang atas ini, yaitu graphical user interface. Selain menurut saya paling mudah, ya menurut saya ini paling nyaman ya, karena saya juga kurang hafal komen-komen yang ada di if-use. Tapi nanti yang manapun yang Anda pilih itu tergantung kenyamanan Anda saja. Tidak ada yang, jadi tidak satu lebih baik daripada yang lain, yang penting adalah si pengguna nyaman dalam menggunakannya. Oke, nanti saya akan menunjukkan ketiganya ya. Jadi saya akan kasih contoh yang pakai mouse, saya akan kasih contoh yang pakai komen. Oke, nah pertama-tama tampilannya, jadi if-use itu tampilannya seperti ini. Jadi yang atas dia adalah comment window, yang bawah dia adalah object window. Jadi kalau kita buka di if-use-nya itu seperti ini. Ini adalah apa tadi namanya comment window, yang bawah adalah object window. Jadi nanti disinilah Anda akan mengetik komen apapun itu yang ingin Anda eksekusi. Apakah komen untuk melakukan regresi, atau komen untuk membuat series baru, atau komen untuk mengambil residual, itu bisa diketik di sini. Nah, nanti outputnya itu ada di bawah sini. Nah, sekarang belum ada ya. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa. Oke. Jadi ini adalah object window atau work area. Nah, yang atas ini adalah main menu, ada file, edit, object, view, prop, quick, option, adds in window, help, bla bla bla. Ini nanti banyak kita gunakan, misalnya kita mau melakukan regresi atau kita mau membuka file, itu ada di sini. Nah, yang bawah ini adalah path atau directory, ini adalah di mana Anda akan menyimpan output dari if-use Anda. Misalnya di sini dia simpan di C, nah maka di sini C slash /tem misalnya seperti itu. Ini database, ini adalah work file. Nah, yang penting untuk kita pelajari itu adalah work file. Nah, jadi if-use ini dia tidak seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel, di mana dia akan membuka sebuah file yang kosong lalu kita isi, tidak seperti itu. Jadi if-use ini akan membuka work file. Jadi work file itu adalah kumpulan objek atau ya file atau data yang akan kita analisis. Jadi dia tidak akan membuka satu lembaran kosong seperti Word atau Excel, tapi dia harus ada dulu apa ini yang mau kita analisis, apa ini yang mau kita kerjakan, nah itu semua ada di work file. Nanti hasil pekerjaan kita itu juga disimpan di dalam work file. Oke, nanti saya tunjukkan work file itu seperti apa. Oh, nah ini yang baru saja saya jelaskan ya. If use does not open with a blank or generic document, unlike Word, Excel, if use documents, aka work files, need to be created and are not generic. Jadi misalnya Anda ingin menganalisis data, ya katakanlah inflasi dan nilai tukar, lalu juga suku bunga misalnya. Nah, maka work file Anda nanti akan berisi data-data tersebut. Lalu Anda melakukan regresi, atau Anda melakukan analisis, atau Anda mengambil nilai residualnya, maka nanti hasil regresi dan nilai residualnya itu juga akan tersimpan di dalam work file. Oke? Oh, atau juga grafik dan juga kurva yang Anda buat itu juga nanti akan ada di dalam work file. If use is an object-oriented program, objects are collection of information related to particular analysis. Nah, jadi yang ada di dalam work file, baik itu data, hasil regresi, tabel, grafik, maupun apapun itu masing-masing disebut sebagai objek. Nah, jadi si objek ini adalah isi dari work file yang terdiri dari ini ya, series, group, equation, graph, table. Series ini adalah variabel, jadi si if use ini menyebut, jadi kalau kita lagi, sorry, maksud saya kalau kita sedang melakukan regresi, kita akan menyebut ada variabel dependent, ada variabel independent. Nah, yang disebut sebagai variabel itu di if use disebut sebagai series.
Groups itu adalah beberapa series yang kita gabungkan menjadi satu, itu adalah groups. Equation itu adalah persamaan atau model atau hasil dari regresi kita. Nah, itu tersimpannya di equation. Graph adalah grafik ya, tables adalah tabel. Oke, nah ini semua adalah objek. Nah, work files are holders of this object. Nah, nanti kita lihat contohnya di Ifuse. Nah, ini jadi setiap objek itu punya lambangnya sendiri ya di Ifuse. Ini adalah misalnya equation, lambangnya adalah tanda sama dengan berwarna biru. Lalu series, lambangnya adalah yang berwarna kuning ini. Kita juga punya group, lambangnya adalah huruf G di dalam kotak berwarna kuning. Nah, ini yang lain juga termasuk objek. Seperti misalnya kita punya matrix, kita punya string, kita punya vektor, kita punya var, teks, table, dan lain-lain. Ini semua adalah objek. Oke, tidak semuanya ya akan saya bahas karena kita mulai dari yang basic dulu. Yang ya paling kita akan bahas equation, series, dan juga group saat ini. Oke. Nah, jadi ketika kita membuka work file itu bentuknya seperti ini. Jadi ini misalnya kita membuka work file. Mari kita coba buka di Ifuse ya. Kita buka work file. Saya sudah siapkan contoh dari work file. Nah, jadi misalnya Anda sudah punya work file, maka Anda tinggal klik file, open, lalu buka work file Anda. Nah, atau Anda juga bisa membuat work file baru dengan cara file, new, work file. Nah, di sini Anda bisa menentukan work file Anda nanti bentuknya seperti apa. Jadi sebagai contoh, di dalam statistika kita punya beberapa jenis data. Ada data time series, ada data cross section, dan juga ada data panel. Nah, kalau misalnya data kita itu adalah data cross section, maka di sini kita pilih yang unstructured. Jadi unstructured karena tidak ada satuan waktunya ya, tidak ada time frame-nya. Lalu kita masukkan berapa jumlah observasi kita. Jadi misalnya Anda punya data cross section dengan jumlah observasi 50, maka Anda klik observation-nya, Anda masukkan observation-nya 50, lalu Anda klik OK. Nah, jadilah sebuah work file untuk data cross section. Nah, jadi kita membuat work file itu berdasarkan data kita ya. Apakah data kita data time series, data cross section, atau data panel. Nah, sebagai contoh lagi, misalnya Anda mau membuat work file dengan data time series, maka Anda pilih yang dated, lalu frekuensinya apa? Apakah data tahunan, annual, atau data quarterly, data quarterly, atau data monthly, data bulanan, atau data weekly, daily, dan segala macam semuanya ada di sini ya. Ini tinggal Anda pilih. Misalnya data Anda data annual, lalu start date-nya katakanlah tahun 2000, maka masukkan tahun 2000 sampai tahun 2020 misalnya. Nah, Anda klik OK. Nah, jadilah sebuah work file untuk data time series. Nanti tinggal Anda tambahkan saja datanya misalnya melalui Excel atau ya Excel atau DTA, CSV, dan segala macam itu bisa nanti saya tunjukkan. Begitu juga ketika Anda membuat work file untuk data panel. Pilih yang balance panel. Lalu Anda tulis frekuensinya untuk panelnya ini, apakah tahunan, quarterly, monthly, dan segala macam. Lalu masukkan juga start date-nya, seperti tadi misalnya tahun 2000 sampai 2005 misalnya. Lalu cross section-nya itu berapa. Jadi kalau data panel, dia punya time frame, dan dia juga punya cross section. Misalnya cross section-nya 5, cross section-nya ya 3 misalnya. Lalu Anda klik OK, nah jadinya seperti itu. Nah, saya punya contoh work file yang sudah jadi. Nah, kalau Anda sudah punya work file, itu Anda tinggal klik File, Open. Nah, ini Ifuse work file. Nah, di sini saya punya contoh work file sama seperti yang di PPT. Jadi, ini adalah work file-nya. Nah, Anda bisa lihat work file ini terdiri dari beberapa objek ya. Kita punya series, di mana variabel ya, di sini kita punya variabel GDP, variabel G. G ini adalah government spending, GDP adalah GDP, lalu INV di sini adalah
inflation, I think, if I'm not mistaken. Lalu juga ada new, ada PCE, dan juga ada residual dan time di sini. Jadi kalau kita buka series GDP ini misalnya, sorry. Wait a minute. Oke, nah misalnya kita buka, nah kita lihat ini isinya adalah data GDP dari tahun 1080 quarter pertama sampai tahun 2012 quarter pertama. Nah, jadi seperti itu ya. Satu hal yang perlu digarisbawahi ketika Anda menggunakan eViews, eViews ini sebetulnya bisa dengan mudah membaca file dari Excel. Jadi kalau misalnya Anda punya data di Excel ya, yang mau Anda analisis di eViews, sebetulnya tanpa Anda membuat work file, eViews ini bisa otomatis membuat work file sendiri dari file Excel Anda. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Anda harus menyusun data Anda di Excel sesuai dengan format yang bisa dibaca oleh eViews. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat sensitif. Jadi kalau data Anda time series, itu ada format tertentu yang harus Anda ikuti ketika menyusun data di Excel supaya eViews bisa langsung membacanya sebagai data time series. Begitu juga dengan data cross-section, begitu juga dengan data panel. Nanti akan saya contohkan satu persatu. Oke? Tapi sebelumnya kita lihat dulu, jadi ini adalah contoh sebuah work file. Nah, jadi yang EQ1 ini adalah contoh dari hasil regresi. Jadi ini salah satu model ekonominya ya, di mana variabel dependent-nya ini adalah log GDP. Nah, jadi di sini tercantum variabel dependent-nya adalah log GDP dan variabel independent-nya adalah time. Nah, hasil regresi ini dia tersimpan di work file. Begitu juga dengan grafik. Ups, sebentar. No. Sebentar ya. Review saya ke close, saya buka kembali ya. Sorry about this. Kadang-kadang suka seperti itu. Oke, nah misalnya kita buka grafik. Ini ada informasi bahwa saya harus segera mengupgrade ke eViews 12 ya. Jadi sebaiknya kalau Anda mau membeli eViews, belilah eViews 12. Ini eViews 10 harus saya upgrade segera. Nah, ini adalah salah satu grafik PCE misalnya, dia juga tersimpan di work file. Oke. Nah, ini adalah contoh work file. Mari kita kembali sebentar ke PPT. Oke, nah ini bagian dari work file. Yang paling atas adalah title bar, yang berikutnya adalah ada toolbar. Lalu work file window itu yang terdiri dari objek-objek ini. Jadi ini setiap benda yang ada di sini itu adalah objek. Lalu ini adalah nama work file. Anda boleh kasih nama apapun itu, work file 1, work file latihan, atau sesuai dengan penelitian Anda. Nah, itu bebas aja ya. Tapi di sini Anda memberi nama work file-nya. Work file itu bisa lebih dari satu halaman. Jadi kalau mau new page bisa, dia bisa lebih dari satu halaman. Dan di setiap halaman itu bisa berisi objek yang berbeda-beda. Oke? Oke. Nah, jadi ini nama work file. Structure dari work file-nya itu terdapat di sini. Jadi kalau kita lihat di reviews-nya, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan kalau ada. Belum ada ya. Oke. Nah, struktur dari work file itu bisa dilihat di sini. Jadi misalnya di sini Anda punya data dari quarter pertama 1980 sampai quarter keempat 2012 dan itu semua terdiri dari 132 observasi. Nah, ini strukturnya itu terlihat di bagian sini. Oke. Jadi dia memberikan informasi tentang struktur dari work file Anda atau struktur dari data Anda. Oke. Oke. Nah, berikutnya, nah jadi ini ya, range ini adalah semua data yang ada di work file Anda. Nah, sampel, jadi begini, ketika kita melakukan analisis di eViews, itu sebetulnya kita melakukan analisis sampel. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa
keseluruhan datanya itu terdiri dari 132 observasi. Nah, sampelnya di sini kebetulan saya, jadi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, Anda langsung buka work file-nya, maka sampel sama range itu sama. Jadi sama-sama 132 observasi. Jadi ibaratnya range itu seperti populasi dan sampel itu ya sampel. Nah, karena kalau melakukan analisa ekonometrik, kita sebetulnya melakukan analisis sampel. Jadi Anda bisa mengubah sampel ini seperti tidak keseluruhan dari populasi. Jadi misalnya sampelnya di sini adalah tahun 92 kuartal pertama sampai 2001 kuartal keempat. Jadi sampelnya adalah 40 observasi. Jadi yang akan kita analisis adalah yang 40 observasi ini. Sedangkan populasinya itu 132 observasi. Nah, ada saatnya Anda ingin menganalisa seluruh datanya, ada juga saatnya di mana Anda ingin mengambil sampel. Nah, itu kapan aja, itu tergantung dari apa namanya penelitian Anda. Nanti atau mungkin minggu depan ketika kita belajar time series, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengambil sampel. Oke, sepertinya ada pertanyaan, biar saya buka dahulu. Oh, uh, kalau link untuk materi itu panitia bisa membantu menjawab. Oke. Nah, berikutnya ini adalah objek. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang warna kuning itu adalah data atau variabel, kita menyebutnya variabel ya kalau di textbook. Lalu yang warna biru ini adalah hasil dari estimasi atau hasil regresi biasanya. Sedangkan yang warna hijau ini adalah tabel dan grafik biasanya. Oke. Oke. Nah, yang detail. Nah, jadi kalau Anda klik detail, ini nanti akan keluar ini ya, apa namanya, tampilan seperti tipe dari objeknya itu apa, kapan terakhir diupdate, dan deskripsinya apa. Nah, jadi sama seperti ini. Kalau misalnya detailnya saya hilangkan, itu sebetulnya tampilannya hanya seperti ini. Tapi kalau saya klik detail, dia akan menjelaskan nama objeknya apa, tipe objeknya apa, kapan terakhir diupdate, dan deskripsinya apa. Dalam hal ini, deskripsinya itu menjelaskan bahwa data ini kita ambil dari datanya Saint Louis Fred atau Bank Sentral Amerika cabang Saint Louis ya. Karena Bank Sentral Amerika itu ada beberapa cabang, ada yang di Saint Louis, ada yang di Washington DC kalau saya nggak salah, dan mereka punya database sendiri-sendiri. Jadi ada penjelasannya di sini. Nah, ini contohnya kalau kita membuka salah satu objek. Jadi salah satu objek yang kita buka adalah equation, maka kita punya objek toolbar di sini, objek window di sini. Sorry. Kita punya work file toolbar dan juga kita punya main menu. Oke. Oke, nah ini kalau kita buka GDP, tadi seperti yang saya contohkan ya, kita bisa melihat data GDP. Oke. Nah, oke, mari kita hmm, hmm, hmm. Ketika kita sedang membuka salah satu objek, misalnya kita buka GDP, nah ini kita bisa melihat misalnya dalam bentuk spreadsheet. Nah, kalau dalam bentuk spreadsheet itu akan keluar datanya. Kalau kita misalnya ingin melihat dalam bentuk grafik, nah misalnya kita klik OK, nah kita bisa melihat grafiknya. Seperti itu ya. Atau misalnya kita ingin melihat lagi dalam bentuk histogram misalnya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada banyak yang bisa kita lakukan ya di dalam apa namanya toolbar yang ada di sini. Nanti di minggu kedua dan minggu ketiga akan lebih banyak kita pakai. Kita juga bisa melakukan analisis di sini. Misalnya kita bisa melakukan unit root test, kita bisa melihat parallelogram, kita bisa melihat forecast, one way tabulation dan segala macam. Tapi itu tidak kita lakukan sekarang ya. Kita juga bisa melakukan resample misalnya, mengubah sampelnya menjadi tidak dari 1980 kuartal pertama sampai 2012 kuartal kedua.
tapi tidak sekarang. Minggu depan mungkin baru saya akan jelaskan, karena hari ini kita baru perkenalan if use itu seperti apa. Oke? Oke, nah ini adalah group object. Group object itu biasanya kita gunakan saat kita ingin melihat lebih dari satu variabel secara bersama-sama. Nah, misalnya ini ya, grup ini terdiri dari variabel GDP, variabel PCE, dan variabel inflasi. Inflasi, I don't know what INV is. Lalu variabel government spending, misalnya kita ingin lihat secara bersama-sama. Oke, nah, jadi seperti itu. Saya lanjut. Oke, dari ini objek grup ini sebetulnya kita bisa, sorry, oke, ya. Kita bisa langsung melakukan analisis. Jadi misalnya Anda punya model di mana variabel dependent Anda itu adalah GDP, variabel independennya PCE, INV, dan juga G. Nah, ini dengan membuat grup, Anda bisa langsung melakukan regresi. Jadi cara melakukan regresi di Ifuse itu cukup mudah ya. Jadi kalau Anda bisa, salah satunya itu melakukan dengan membuat grup terlebih dahulu, lalu klik proc, lalu klik make equation. Nah, di sini Anda tuliskan model Anda. Jadi cara menulis model regresi di Ifuse itu yang pertama adalah Anda tuliskan dulu apa dependent variabelnya, dalam hal ini GDP, lalu spasi, spasi C. C ini adalah konstanta atau intercept atau alpha, lalu berikutnya diikuti dengan variabel independen, misalnya PCE, INV, dan G. Nah, kalau sudah, Anda bisa pilih metodenya, apakah OLS, atau Generalized Method of Moments, atau ARCH, atau Generalized Linear Model, atau apapun itu yang Anda inginkan. Karena kita baru pertama ya, mari kita pilih yang least square. Least square itu OLS, dan sampelnya, misalnya kita ingin memasukkan semua observasi. Nah, ini kita bisa klik OK. Nah, jadilah output regresinya. Nah, ini adalah output dari regresi. Dependent variabelnya GDP, independent variabelnya PCE, INV, dan G. Nah, ini tinggal Anda lihat apakah dia secara statistik signifikan atau tidak, lalu koefisiennya arahnya positif atau negatif, magnitudenya berapa, lihat R-squared-nya, lihat adjusted R-squared-nya. Mungkin Anda juga ingin melihat F statistiknya atau Durbin-Watson statistiknya, itu tergantung dari apa yang Anda cari di pertanyaan penelitian Anda. Oke, tapi cara melakukan regresinya salah satunya adalah dengan cara itu. Jadi Anda bisa membuat grup lalu regresi. Itu bisa. Atau bisa dengan tanpa membuat grup lalu regresi, itu juga bisa. Oke, nah kalau Anda ingin menyimpan hasil regresinya untuk dijadikan salah satu objek di work file, maka klik name. Nah, ini Anda bisa memberi nama, misalnya persamaan 1 misalnya. Lalu Anda klik OK. Nah, maka dia akan tersimpan di dalam work file. Kalau Anda buka, nah, Anda akan kembali ke persamaan yang tadi. Kalau Anda ingin ubah modelnya, maka tinggal klik estimate. Nah, Anda ubah saja modelnya. Misalnya, saya ingin ubah GDP-nya menjadi, katakanlah, saya ingin log GDP. Jadi satuannya tidak nominal, tapi saya pakai log misalnya. Bisa aja, klik OK. Nah, jadilah dependent variabelnya sekarang log GDP. Seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya cukup mudah ya cara menggunakan Ifuse. Jadi nggak susah selama Anda bisa membiasakan diri Anda dengan Ifuse, itu bukan sesuatu yang sulit, cukup sederhana menurut saya. Oke, ini tadi sudah saya tampilkan. Nah, berikutnya di sini ada dia menunjukkan sebuah menu yang disebut sebagai freeze. Jadi mari kita lihat di Ifuse. Misalnya kita punya grafik yang ini. Lalu kita mau klik freeze. Nah, apa yang terjadi kalau kita klik freeze? Kalau kita klik freeze, itu di sini dia akan menjadi sebuah grafik yang apa namanya?
dia tidak akan terupdate. Jadi kalau misalnya kita mengubah data, mengubah sampel, maka kan pasti grafiknya juga ikut berubah. Tapi kalau kita freeze, maka dia tidak akan berubah. Dia akan seperti ini terus. Nah, jadi itu fungsi dari freeze. Nah, jadi misalnya grafik satu misalnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita juga bisa melakukan freeze di persamaan misalnya. Nah, jadi persamaan ini seperti tadi ya, kalau misalnya kita klik estimate, ini kita bisa mengubah persamaannya. Tapi kalau ini Anda freeze, nah ini jadi persamaan yang tidak bisa diubah. Jadi dia akan tetap seperti ini. Jadi kalau Anda mau membuat model baru, maka Anda akan melakukan estimasi dari awal. Jadi tidak bisa menggunakan estimasi ini lagi karena dia sudah di freeze. Oke, nah jadi itu fungsi dari freeze. Nah, jadi kalau misalnya dia di freeze, dia akan menjadi apa namanya objek baru yang formatnya adalah table. Jadi misalnya table 01 ya tulisannya di sini. Nah, yang table 01 ini adalah hasil dari persamaan yang kita freeze tadi. Sedangkan persamaan yang tadi itu adalah persamaan satu, ini tetap ada di sini. Cuman sekarang untuk model yang ini kita sudah freeze, jadi kita punya apa ya istilahnya rekaman untuk model yang ini. Jadi kalau misalnya saya mau ubah lagi, sekarang saya nggak, saya akan pakai log di semua variabel independennya misalnya. Nah, jadi log PCI, log INV, dan juga log G misalnya seperti itu. Nah, lalu saya klik OK. Nah, hasilnya akan berbeda kan? Nah, supaya saya setiap model yang saya kerjakan itu supaya terekam, ini juga saya freeze, misalnya seperti itu. Nah, lalu saya simpan sebagai table 02. Nah, jadi fungsinya freeze itu apa? Ini supaya terekam setiap model yang pernah kita lakukan. Karena nanti ketika Anda melakukan penelitian atau Anda menyusun skripsi atau tesis atau menulis sebuah riset itu bukan pasti ya, tapi most likely Anda akan mencoba berbagai macam model. Mulai dari model yang paling sederhana sampai model yang kompleks. Nah, karena saking banyaknya persamaan dan model itu, alangkah baiknya kalau Anda merekam setiap model yang sudah Anda lakukan. Jadi Anda nanti bisa melihat model mana yang paling ideal dan apa kekurangan dan kelebihan setiap model yang Anda kerjakan. Oke, nah jadi seperti itu adalah fungsi dari menu freeze. Oke, nah yang berikutnya adalah komen. Nah, jadi komen ini adalah kalau misalnya Anda uh, misalnya kurang nyaman dengan mengeklik, sorry, dengan mengeklik-ngeklik apa namanya menu, nah itu Anda bisa lakukan apa namanya analisis Anda dengan menggunakan komen. Nah, kebetulan saya lumayan tidak hafal ya komen di eViews, jadi saya lebih suka menggunakan menu. Tapi misalnya Anda hafal komen di eViews, nah itu Anda bisa lakukan dengan komen. Nah, misalnya Anda ingin melihat variabel GDP misalnya, nah ini Anda bisa ketik saja di sini, show. Sebentar, saya lihat dulu di PPT ya. Show GDP, misalnya seperti itu. Let me, misalnya begini. Nah, jadi dia akan memperlihatkan GDP. Ini salah satu komen aja. Anda bisa melakukan regresi dengan komen juga, tapi ada di PPT selanjutnya ya. Saya kurang hafal komennya. Tapi kalau Anda hafal komen, tentu akan lebih nyaman melakukan semuanya melalui komen. Oke, ini contoh aja. Oke, nah ini ada banyak contoh ya. Jadi misalnya Anda punya variabel GDP kan di sini, tapi Anda ingin melihat variabel GDP dalam bentuk first difference misalnya. Nah, maka Anda bisa tulis show D dalam kurung GDP. Jadi D ini adalah komen untuk menjadikan variabel Anda first difference ya. Lalu Anda klik OK. Nah, ini adalah first difference-nya dari variabel GDP.
Jadi Anda bisa lakukan itu di komen kalau misalnya Anda tahu komennya. Jadi seperti itu. Ini juga ada komen lainnya, Anda bisa coba sendiri. Oke, ini adalah akhir dari PPT pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan Anda bertanya terlebih dahulu. Silahkan. Oke, oh ya, ada pertanyaan di chat, saya buka dulu ya. Apakah ada perbedaan antara menggunakan komen dengan menu? Oke, tidak ada perbedaan ya antara menggunakan komen atau dengan menu. Itu tinggal tergantung si peneliti lebih nyaman menggunakan yang mana. Termasuk juga apakah ada perbedaan antara menggunakan software eViews dengan yang lain? Nah, jawabannya tidak ada. Itu juga kembali ke si peneliti lebih nyaman menggunakan software apa. Karena yang akhirnya menjadi kunci dari apakah analisis seseorang itu tepat atau tidak tepat itu adalah um, latar belakang teori dan juga bagaimana dia menyusun model. Jadi itu tidak terlalu ada hubungannya dengan software yang digunakan, tapi lebih ke kompetensi si peneliti itu sendiri. Oke, lalu ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, cara meregresi nilai variabel yang belum kita ketahui. Misal, variabel manajemen laba. Untuk mengetahui nilai manajemen laba, kita perlu meregres terlebih dahulu. Itu cara meregresinya seperti apa? Apakah memakai OLS atau ada analisis khusus? Hmm, oke. Saya agak kurang jelas dengan meregres variabel yang belum kita ketahui ya. Tapi yang pasti, kalau kita ingin meregres sesuatu, jadi inti dari regresi itu kan kita ingin memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan informasi dari variabel independen kan. Nah, jadi kalau kita ingin meregresi, maka data atau nilai dari semua variabel dependen dan semua variabel independen itu sudah harus ada dulu. Jadi kalau ada data, ada variabel yang nilainya atau datanya belum lengkap, ya itu tidak bisa kita regres. Jadi semuanya harus ada dulu, baru kita bisa memprediksi hasil regresinya. Jadi kalau belum ada, ya kita nggak bisa melakukan regresi. Nah, jadi seperti itu kurang lebih jawaban saya. Dan kalau misalnya Anda melakukan regresi di variabel yang punya satuan waktu, itu antara variabel dependen dan juga independen, itu mereka harus semuanya lengkap ya. Jadi kayak misalnya Anda punya data bulanan, uh, bulan Januari sampai Desember misalnya, itu variabel dependennya Januari sampai Desember, maka semua variabel independennya juga harus Januari sampai Desember. Kalau ada yang bolong, nah itu juga tidak bisa kita lakukan regresi. Oke, nah jadi satuan waktunya harus sama dan semua nilainya harus ada. Jadi kalau ada variabel yang nilainya belum ada, itu Anda tidak bisa melakukan regresi dengan OLS. Nah, apakah kita bisa melakukan dengan metode lain selain OLS? Mungkin bisa, karena ada yang namanya forecast ya, tapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana nanti hal itu akan berpengaruh di riset Anda, karena itu tidak masuk di bahasan kita kali ini. Jadi saran saya Anda bisa mencari informasi tentang hal itu dari buku ekonometri atau dari literatur review yang berkaitan dengan topik riset yang Anda sukai atau Anda ingin analisis. Oke, ada pertanyaan lain? Ada, ini saya close dulu, saya buka modul yang kedua. Oke, kita agak-agak banyak ya materi di minggu pertama kali ini, tapi tenang saja, semuanya basic, jadi tidak usah khawatir. Oke, saya lanjutkan ya. Modul yang kedua adalah work file. Nah, tadi kita sudah sempat membahas work file. Maaf ya, ini Microsoft 365 saya harus segera diupdate. Akan saya update malam ini.
Ya, modul yang kedua adalah work file. Jadi tadi kita sudah bahas work file. Jadi work file ini adalah tipe 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 apa ya? Tipe file yang kita buka di eViews, yang dia tadi ya terdiri dari objects. Jadi cara membuat work file itu tadi seperti yang saya tunjukkan, kita bisa membuat work file kosong atau kita bisa membuat work file dengan cara membaca data dari foreign source. Nah, foreign source ini apa? Ini bisa dari Excel misalnya. Jadi kalau Anda punya data di Excel, seperti yang tadi saya sebutkan, bisa langsung dibuat di work file. Oke, sebentar ya, saya ingin close dulu work file yang ini. Oke, no. Nah, oke. Nah, jadi ini creating work file by describing structure. Nah, ini seperti yang saya tunjukkan. Tadi ya, kita bisa membuat work file dengan cara menunjukkan apakah data kita time series, data kita cross section, atau data kita adalah data panel. Oke, let me, sorry, open this first. Nah, di sini, nanti saya tunjukkan data time series, data cross section, dan data panel. Oke, nah ini seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau kita buat work file pakai data time series, maka klik yang dated, klik yang frekuensinya tahunan, bulanan, atau apapun yang kita pilih, lalu masukkan kapan start date-nya, kapan end date-nya. Oke. Ini juga tadi sudah saya tunjukkan, kalau data cross-section, unstructured, dan masukkan jumlah observasinya. Ini data panel, sama juga, pilih balance panel, frekuensinya apa, quarterly, annual, terserah. Masukkan start date, end date, sama number of cross-section. Oke. Nah, ini dia. Anda bisa membuat work file dengan cara menggunakan komen. Misalnya, oke, let me. Jadi misalnya Anda buat, sebentar ya. Mana sih tadi? Let me, ini dia. Misalnya Anda mau pakai komen, nah ini adalah contoh komen untuk membuat work file dengan data time series. Jadi misalnya Anda ketik, ini saya kopas sih biar cepat aja, tapi sebetulnya Anda bisa ketik ini di eViews. Nah, jadi di komen ini Anda bisa ketik. Jadi kalau Anda mau membuat work file, komennya adalah WF create, lalu di dalam kurung WF sama dengan monthly, ini artinya work file Anda satuannya adalah bulanan, lalu page-nya sama dengan dated, artinya ya dia time series ya, lalu karena bulanan ini M, dan masukkan tadi satuan waktunya ya, misalnya dalam hal ini bulan pertama 1950 sampai bulan ke-12 2012. Anda boleh hanya memasukkan tahunnya saja karena dari bulan 1 sampai bulan 12. Lalu Anda klik enter, nah, jadilah sebuah work file di mana kita punya range-nya 1950 bulan pertama sampai 2012 bulan ke-12. Oke, nah ini cara membuat work file dengan menggunakan komen. Oke. Contoh aja. Nah, selanjutnya ini juga cara membuat work file. Kalau misalnya cross section, maka Anda masukkan komen yang ini ya. Jadi WF sama dengan undated. Undated itu untuk cross section. Page sama dengan state, lalu U 50 seperti itu. Ini buat yang panel, maka WF sama dengan panel, page-nya misalnya cross section-nya adalah country, maka page-nya sama dengan country. Seperti itu ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Nah, ini menurut saya yang paling penting adalah ini ya, karena ini adalah cara paling mudah untuk menyusun work file. Jadi Anda bisa membuat work file secara otomatis dari file di luar eViews, seperti misalnya Excel. Oke, jadi caranya basically adalah file open foreign data as work file, atau Anda bisa copy paste as new work file di eViews desktop. Jadi ini adalah contoh data Excel. Oke, mari saya tunjukkan ya. Jadi supaya enak. Nah, ini misalnya saya contohkan dengan
data cross section dulu ya. Saya punya contoh data cross section di sini. Jadi kita mulai contohnya dari data cross section. Saya akan tunjukkan 3 jenis data cross section, time series, sama panel. Ini yang cross section dulu. Sebentar ya, harus dibuka dulu di Excel. Oke. Nah, ini adalah data cross section. Data cross section, dia cross sectionnya adalah state atau negara bagian, dan datanya adalah data populasi, area, dan juga GDP. Jadi populasi di Alabama, area di Alabama, GDP di Alabama, dan seterusnya sampai Wyoming. Oke, ini adalah data cross section. Jadi kalau di Excel, kita menyusun data cross section yang bisa dibaca oleh eViews itu seperti ini. Jadi di kolom pertama, ini Anda masukkan cross section-nya, entah itu negara bagian, provinsi, nama mahasiswa, negara, atau apapun itu cross section Anda, baru masukkan datanya di sini. Jadi, variabelnya di sini. Jadi kayak variabel populasi, variabel area, dan variabel GDP. Nah, jadi ingat ya, kolom pertama adalah cross section-nya, lalu variabelnya mengikuti di sini. Nah, kalau sudah disusun seperti ini, maka untuk menjadikannya work file di eViews itu cukup mudah. Tinggal diklik new, open, file open, foreign data as work file. Nah, ini tinggal Anda pilih yang cross section di sini misalnya. Nah, nanti dia otomatis akan membaca, ini Anda tinggal next, next, oke, next. Lalu dia langsung tahu ya bahwa di sini cross sectionnya adalah state. Jadi selama Anda menyusunnya seperti format tadi, eViews-nya akan langsung tahu. Lalu klik finish. Nah, ini Anda punya pilihan. Jadi data saya itu kebetulan dari external source, dan karena external source jadi kadang-kadang di-update ya. Makanya ada link imported series and external source. Ini Anda boleh klik yes or no, itu terserah Anda. Misalnya saya klik no. Jadi work file-nya jadi seperti ini. Saya punya data GDP, langsung terbaca ya, GDP Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, bla bla bla, sampai Wyoming. Nah, dia langsung tahu bahwa ini adalah cross section-nya. Begitu juga data yang ini, population, begitu juga data area. Sorry, ini C yang saya klik, area. Nah, jadi seperti itu ya, cukup mudah. Nah, ini adalah cross section-nya, state. Oke. Nah, jadi seperti itu cara memasukkan data cross section dari Excel ke work file. Nah, berikutnya Anda tinggal simpan work file-nya. Bisa dengan file, save as, terserah ya. Nah, itu juga bisa. Nah, misalnya saya close, misalnya tidak saya simpan, Anda juga bisa melakukannya dengan cara import. Import from file, lalu misalnya cross section, seperti tadi, langsung finish saja. Nah, itu juga akan jadi sebuah work file. Nah, cara yang lebih mudah lagi, itu adalah Anda bisa langsung lakukan ini. Jadi Anda tarik dari foldernya langsung ke window eViews-nya. Klik, nah dia juga akan langsung menjadi work file. Nah, cukup mudah bukan? Cara memasukkan data ke dalam eViews. Syaratnya tadi, Anda menyusunnya di Excel itu sudah dengan format yang bisa dibaca oleh eViews. Itu tadi format untuk data cross section. Berikutnya saya akan tunjukkan format data time series. Ini saya punya contoh data time series di sini. Oke, nah ini adalah contoh data time series. Nah, jadi kalau data time series itu di tabel pertama itu adalah waktunya. Di sini kita punya data quarterly dari tahun 80 sampai, dari quarter 1
tahun 1980 sampai quarter 1 2012. Nah, jadi Anda masukkan di kolom yang pertama ini adalah time frame-nya atau waktunya, baru setelah itu diikuti dengan variabel apa yang mau Anda masukkan. Variabel GDP, variabel PCE, variabel INV, dan variabel G. Misalnya seperti itu. Nah, begitu sudah ada susun dengan format seperti ini, nah maka Diffuse bisa langsung membacanya. Oke, jadi ini ya satuan waktu diikuti dengan variabel-variabelnya. Tadi kalau cross section yang paling depan sini adalah cross sectionnya. Nah, kalau time series maka time frame-nya yang ada di paling depan di kolom pertama. Oke, nah jadi tinggal kita buka di Diffuse, misalnya open Diffuse work file dari bukan Diffuse work file. Open foreign data as work file, misalnya time series. Nah, maka langsung jadi ya work file-nya. Kita punya GDP, kita punya G, kita punya INV, okay, dan kita punya PCE. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Lagi-lagi ya, kita bisa langsung tarik dari sini time series ke diffuse-nya langsung juga bisa. Oke, nah cukup simple. Ya, data cross section sama data time series memang cukup simple. Sekarang kita lihat kalau data panel. Ini yang cukup tricky untuk data panel. Nah, untuk data panel, ini di sini cara kita menyusunnya adalah di table yang pertama, ini Anda masukkan cross section-nya. Di table yang kedua, I'm so sorry, I mean kolom. Di kolom yang pertama, ini Anda masukkan cross section-nya. Di kolom yang kedua, Anda masukkan waktunya. Nah, jadi Anda ingat bahwa data panel itu dia punya cross section dan dia punya time frame. Nah, jadi dia punya keduanya ya. Ya, secara sederhana kita boleh bilang bahwa data panel adalah gabungan data cross section dan data time series. Untuk sementara ini kita boleh mendefinisikannya seperti itu. Meskipun sebetulnya definisi data panel itu sedikit lebih kompleks dari itu, but it's okay. We can define it as that in the meantime. Jadi misalnya kita punya data GDP atau Y, di sini Y adalah GDP dan populasi. Kita punya data Y dan populasi untuk negara Kanada, Prancis, GBR ini mana ya? Ya, GBR dan juga Jerman, Italia, dan juga Jepang untuk tahun 95 sampai tahun 2000. Jadi ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara dari tahun 95 sampai tahun 2000. Jadi kita punya GDP Kanada 95 sampai 2000, GDP Prancis 95 sampai 2000, dan seterusnya. Cara kita menyusun datanya adalah kita susun dulu cross section-nya. Dalam hal ini cross section adalah country-nya dengan cara seperti ini. Jadi Kanada tahun 95, Kanada tahun 96, Kanada tahun 97, Kanada tahun 98, Kanada 99 sampai Kanada 2000. Baru kita pindah ke negara yang berikutnya. Prancis tahun 95 sampai tahun 2000, GBR tahun 95 sampai tahun 2000. Oh, GBR ini kayaknya Great Britain ya. Great Britain tahun 95 sampai tahun 2000, lalu Jerman 95 sampai 2000, Italia tahun 95 sampai tahun 2000, sampai Jepang tahun 95 sampai 2000. Jadi di sini Anda rule of thumb-nya adalah Anda selesaikan dulu semua data di satu cross section atau data di satu negara, baru pindah ke negara lain. Nah, jadi seperti itu. Kolom pertama adalah cross section-nya atau negaranya, kolom kedua adalah time frame-nya. Baru diikuti dengan datanya ya.
Dalam hal ini data GDP dan data populasi. Jadi ini adalah data GDP Kanada tahun 95 dan populasi Kanada tahun 95. Yang ini adalah populasi Kanada 96, GDP Kanada 96 dan populasi Kanada 96 dan seterusnya sampai yang paling bawah adalah GDP Jepang tahun 2000 dan populasi Jepang tahun 2000. Oke. Nah, begitu Anda sudah menyusun data panel atau data pool cross section, jadi data pool cross section dan data panel formatnya sama, itu seperti ini di Excel, maka eViews bisa langsung membacanya. Oke, nah kita lihat di eViews-nya, klik Open Foreign Data as Word File panel. Oke, nah di sini nanti dia akan langsung tahu bahwa ini adalah data panel. Oke, nah ini ya, cross sectionnya adalah country, date seriesnya adalah year. Nah, di sini dia langsung memilih dated panel karena dia sudah tahu bahwa ini adalah data panel. Jadi eViews-nya bisa langsung membaca. Oke, nah jadilah seperti ini. Oke, kita punya country sebagai cross section dan kita punya variable population sama Y. Lalu year-nya adalah time frame-nya. Oke. Nah, seperti biasa ya, Anda bisa langsung tarik ini juga ke window eViews. Oke, nah seperti itu cara kita menyusun work file dari data Excel. Jadi cukup mudah ya, nggak terlalu susah selama kita bisa menyusun datanya sesuai dengan format yang dipahami eViews di Excel. Oke, balik dulu ke PPT sebentar. Ini karena sudah saya jelaskan, saya skip. Saya ingin menunjukkan fungsi transpose. Nah, ini adalah transpose. Transposing data from foreign files. Nah, jadi kita punya data di sini dari Bureau of Economic Analysis. Di sini dia ini harus ditranspose. Kenapa? Mari kita buka datanya. Jadi misalnya Anda punya data yang harus ditranspose. Mari saya tunjukkan. Kebetulan datanya adalah data time series ya. Kadang-kadang kalau Anda mendownload data, misalnya dari World Bank, dari IMF, atau dari The Fed, itu kadang-kadang datanya harus ditranspose. Nah, jadi di sini kita punya data dari tadi si Bureau of Economic Analysis or something. Nah, jadi nama variabelnya itu ada di kolom yang pertama. Sedangkan di ini, row yang paling atas, ini adalah satuan waktunya. Nah, padahal tadi kita tahu untuk time series, itu harusnya yang di kolom pertama itu adalah waktunya. Oke, ini harusnya ditranspos kan. Tadi kita melihat apa namanya bentuk data time series itu harusnya kan seperti ini. Nah, ups. Oh, sebentar, lagi loading ya. Maaf, laptop saya agak lama loadingnya. Nah, data time series kan harusnya seperti ini ya. Jadi di kolom pertama itu adalah waktu, lalu diikuti dengan variabel yang lain. Nah, oleh karena itu data yang ini harus ditranspose. Nah, kita bisa melakukan transpose di eViews dengan cara seperti ini. Sebentar ya, ini saya tutup dulu. Oke. Jadi ketika kita membuka datanya di eViews, kita bisa mencentang yang bagian ini, read series by row atau transpose incoming data. Nah, jadi kalau di eViews itu seperti ini. Misalnya kita buka tadi foreign data as work file, lalu yang transpose ini. Nah, ini kita klik ini ya. Nah, dia akan langsung mentranspose. Nah, oke. Sekarang kita punya versi yang sudah ditranspose. Jadi kita punya setiap apa namanya variabelnya ya, sesuai dengan
format dari data time series. Oke. Jadi cukup mudah. Oke, ini sudah kita jelaskan tadi. Creating work file transpose, ini juga bisa dengan komen. Komennya adalah wf open page sama dengan transpose, lalu masukkan file Excel-nya tadi. Jadi misalnya file Excel-nya di C, maka di dalam tanda petik ya, C.2 garis miring transpose.xls by row. Itu adalah komennya. Oh ya, kalau Anda penasaran dengan komen-komen di eViews, nah itu saya sarankan Anda langsung lihat di eViews.com. Di situ dia punya catatan komennya apa saja. Kalau misalnya Anda tertarik untuk menggunakan komen, dan dia juga punya tutorial di situ. Anda bisa lihat di situ. Oke, nah berikutnya adalah work file page. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa work file itu bisa terdiri dari lebih dari satu halaman. Oke. Jadi an eViews work file is collection of page, all data in eViews page share common identifier. For example, all data from the time series are dated and have the same frequency. Similarly, all data from cross-section file are not dated and share the state as common identifier. This data can be collected and organized in separate page. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah tadi kita punya data time series, kita punya data panel, kita juga punya data cross-section. Nah, itu semua bisa Anda kumpulkan di satu work file yang sama. Tapi tidak bisa Anda taruh di halaman work file yang sama. Jadi misalnya, tadi saya punya work file, ini misalnya, work file dengan data cross-section. Nah, ini data yang ada di dalam satu halaman ini, itu semua formatnya harus sama. Jadi kalau cross-section ya ini variabel yang untuk cross-section semua. Barulah kalau kita punya page baru di sini, wait a minute. Sebentar ya. Oke, nah barulah kalau misalnya Anda mau membuat page baru, ini Anda bisa misalnya membuat page baru adalah cross-section misalnya, nah ini Anda bisa load atau import work file page. Ini misalnya, sebentar, saya ingin masukkan, oke, wait a minute, oke. Misalnya Anda buat dia sebagai dated, lalu frekuensinya annual misalnya, nah maka, kenapa nggak bisa ya, sebentar ya. Oh, sorry, ini yang menjadi masalah. Nah, Anda tentukan dulu start date sama end date-nya. Nah, jadilah di page yang kedua ini adalah untuk time series. Yang pertama cross section, berikutnya Anda juga bisa new page lagi. Oke. Ini juga sama. Misalnya specify by frequency, Anda bikin dia adalah balance panel. Ini juga bisa misalnya seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, work file bisa terdiri dari beberapa halaman dan di setiap halaman itu bisa dengan format data yang berbeda. Oke. Nah, ini dijelaskan di sini ya, cara membuat page yang baru, tadi sudah saya tunjukkan. Oke, nah ini tadi, new page, lalu bisa specify by frequency atau range, seperti yang saya tunjukkan tadi, maka jadilah, Anda juga bisa meload work file page dengan menggunakan file yang ada di komputer Anda. Oke, ada pertanyaan? Sama-sama regresi berganda, kapan kita menggunakan SPSS dan kapan menggunakan eViews? Saya rasa sama saja ya. Anda mau melakukan regresi berganda di SPSS atau eViews, akhirnya itu tergantung Anda lebih nyaman menggunakan yang mana. Jadi kebetulan saya belum pernah menggunakan SPSS. Jadi selama ini kalau melakukan regresi, saya menggunakan eViews atau saya menggunakan Stata. Itu tinggal software yang mana yang saya nyaman. Karena
Bahkan Anda bisa melakukan regresi di Excel kalau Anda mau. Karena pada akhirnya metode melakukan regresi kan sama saja ya. Tinggal alat mana yang mau kita gunakan itu tergantung kita nyamannya yang mana. Tapi kebetulan saya biasanya menggunakan eViews ketika akan melakukan analisa time series. Kenapa demikian? Karena kebetulan waktu saya kuliah dulu, ketika saya mengambil ekonometri, ketika saya mengambil mata kuliah ekonometri di bagian time series, dosen saya mengajarkannya menggunakan eViews. Mungkin karena itu saya jadi lebih nyaman melakukan analisis time series di eViews daripada di software lain. Tapi ketika saya melakukan analisis panel, saya lebih nyaman menggunakan Stata. Mungkin juga karena dulu dosen saya ketika mengambil ekonometri lanjutan, itu dia mengajarkannya dengan Stata. Jadi saya lebih nyaman menggunakan Stata. Nah, pada akhirnya mau pakai software apa itu tergantung Anda nyamannya pakai apa. Lalu pertanyaan berikutnya, sebelumnya saya pernah free download FU 11, alhasil file yang terdownload ada virus dan laptop saya rusak. Apakah ada situs untuk download eViews yang free? Terima kasih. Nah, jadi eViews ini sebetulnya adalah software berbayar. Jadi memang Anda harus membayar ya untuk bisa mendapatkan software eViews ini. Saya tidak tahu kalau ada website yang menyediakannya secara gratis. eViews, Stata, SPSS itu adalah software yang berbayar. Jadi kalau Anda ingin mendapatkannya, ya memang Anda harus membeli. Kalaupun ada website yang menyediakannya gratis, kebetulan saya tidak tahu websitenya apa. Kalau Anda mau melakukan analisis, statistik, dan ekonometri dengan software yang gratis, itu adalah R. Jadi R itu adalah dia apa sih namanya? Dia gratis ya. Jadi dia open source. Dia adalah alat analisis, software untuk menganalisis statistika dan ekonometri dan juga modeling yang dia adalah free. Itu R. Setahu saya Python juga free sih, tapi saya belum pernah pakai. Jadi I'm not really sure whether it's free or not, tapi setahu saya R itu free. eViews dan Stata, juga SPSS, itu semua berbayar. Dan saya sarankan memang Anda membeli yang resmi supaya ya tidak terkena virus dan segala macam. Yaitu memang kelemahannya eViews sih. eViews berbayar. Tapi eViews itu salah satu software yang menurut saya cukup mudah digunakan. Oke, dia user friendly. Oke, jadi itu jawaban saya. Ini tadi sampai mana ya? Oh ya, ini membuat page baru. Tadi seperti yang saya tunjukkan. Anda juga bisa membuat page dengan cara dia membaca Excel. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya saya punya page baru, lalu ini load. Nah, misalnya ini saya klik all files, nah lalu saya masukkan data Excel misalnya, yang time series. Nah, ini dia juga bisa langsung membaca. Nah, jadi Anda bisa membuat new page dengan cara membaca dari Excel ya. Nah, jadi ini cukup mudah. Misalnya saya delete work file, tinggal delete aja. Ini juga delete seperti itu. Ini juga bisa, misalnya kita load lagi dari Excel. Nah, ini tinggal pilih yang all files, lalu masukkan yang panel misalnya, atau apapun yang Anda inginkan. Oke. Nah, cukup mudah. Oke, sepertinya ada pertanyaan lagi. Oke, apakah jika data panel menggunakan eViews, model dan hasilnya juga robust seperti menggunakan Stata? Maaf Bu, kalau menggunakan Stata saya sedikit kesulitan dengan sintak yang harus diketik. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita menggunakan eViews, apakah data panelnya bisa robust? Tentu saja bisa. Cuman satu hal yang saya notice di eViews, jadi kalau kita sedang, jadi ini agak out of topic sebentar ya. Kalau kita menganalisa data panel, itu tentu level kompleksitasnya lebih tinggi daripada ketika kita menganalisa data time series atau data cross section. Karena di data panel kita punya satuan waktu dan kita punya cross section. Nah, kenapa data panel lebih kompleks? Karena data time series itu jadi
kita kembali ke ekonometri sebentar ya, baik data time series maupun data cross section, itu mereka punya yang namanya asumsi klasik. Kalau di buku ekonometri disebut sebagai asumsi klasik yang harus kita penuhi supaya model kita itu ideal. Nah, di data time series itu ada keadaan tertentu yang harus dipenuhi supaya modelnya ideal. Di data cross section ada hal tertentu yang harus dipenuhi supaya modelnya ideal. Nah, kenapa data panel lebih kompleks? Karena dia harus menjadi data time series yang ideal dan juga data cross section yang ideal. Nah, jadi ada dua dua area yang harus dipenuhi supaya modelnya menjadi model yang ideal kan. Nah, that's why mereka lebih kompleks. Nah, apakah kalau menggunakan eViews analisa panel kita bisa robust? Bisa, tentu saja. Cuman ini menurut saya kalau di eViews mungkin sedikit lebih kompleks. Karena apa? Karena untuk menjadikan data kita ideal itu kita lebih banyak melakukan dalam tanda kutip perbaikan itu secara manual. Jadi misalnya data panel tidak boleh ada autokorelasi, tidak boleh ada heteroskedastisitas. Misalnya seperti itu. Kalau Anda lupa apa kedua hal ini. Nah, kalau di Stata misalnya, kita bisa menggunakan komen robust. Lalu ya beres semuanya, misalnya begitu. Tapi di eViews belum bisa seperti itu. Anda harus mengecek secara manual. Misalnya, apakah ada autokorelasi atau apakah ada heteroskedastisitas. Setelah itu Anda harus dalam tanda kutip ya menyembuhkannya juga secara manual, step by step. Nah, jadi itu bedanya antara pakai eViews sama pakai Stata. Tapi nanti if you are really good, hasil analisis panel Anda di eViews ya tetap bisa robust. Cuman memang harus step by step. Apakah itu hal yang buruk? Menurut saya bukan hal yang buruk ya, malah Anda jadi bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah Anda dalam menyusun supaya model Anda menjadi ideal. Misalnya seperti itu. Dan tadi ada yang mengatakan bahwa saya kesulitan dengan sintak di Stata. Tidak masalah ya. Semua orang pasti kesulitan ketika pertama kali menggunakan software yang mereka tidak familiar. Jadi saran saya sih jadikan diri Anda familiar dengan software tersebut. Nanti lama-kelamaan Anda akan hafal sintaknya apa saja, oke? Atau kalau Anda lebih nyaman pakai eViews ya pakai eViews itu juga tidak masalah. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Nah, ini juga kita bisa menggunakan extract from current page itu dengan cara kita mengcopy dari work file yang sebelumnya. Itu juga bisa. Oke. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Baiklah. Oke. Itu dari PPT modul yang kedua, cara membuat work file. Saya buka modul yang ketiga ya, yaitu sampel. Saya cek jam dulu. Sudah 17.13 rupanya. Ini, nah ini apa namanya? Sebentar. Oh, ini modulnya. Nah, ini modul terakhir yang akan saya tampilkan sepertinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan diketik. Modul yang ini adalah, oke, sampel. Nah, ini menarik. Jadi tadi seperti yang saya katakan ya, regresi itu kan sebetulnya analisa sampel, dan kita bisa melakukan analisa itu semua observasi yang kita masukkan di work file atau kita ambil sampel dari observasi yang kita masukkan di work file. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengambil sampel. Oke, ini modul terakhir kita, so bear with me ya, sudah 17.14. Oke, cuman 28 slide kok, jadi tenang aja. Jadi di sini kita punya data Excel yang terdiri dari wait a minute. Oke, sebentar. Kita punya data Excel yang terdiri dari ini payroll dan juga unemployment. Lalu kita juga punya data satu lagi yaitu population sama GDP. Kita akan lihat keduanya.
Nah, sampel itu usually subsets of observation in the work file. Samples may be specified of a range and if condition. Jadi misalnya kita punya range 1950 bulan pertama sampai 2012 bulan kelima, lalu kita ambil sampel subset dari range ini. Jadi misalnya 1990 bulan pertama sampai 2002 bulan ke-12. Jadi sampelnya adalah 156 observasi. Oke. Nah, oke. Saya bukakan datanya ya. Jadi di sini kita punya Nah, kita punya ini ya, data payroll sama unemployment. Di sini yang di cross section kita punya GDP population. Oke, nah di sini kita punya range-nya adalah tadi 1950 bulan pertama sampai 2012 bulan kelima. Ini adalah data bulanan dan sampelnya kita ambil keseluruhan dari setnya. Nah, di sini supaya kita bisa mengambil sampel, maka yang kita lakukan adalah ini saya close. Ini, aduh, ini kurang besar ya. Nah, saya tunjukkan. Maka Anda bisa klik sampel di sini. Klik. Nah, kalau Anda tulis all, maka seluruh range ini akan masuk ke dalam sampel. Oke. Jadi misalnya Anda ingin mengambil sampel. Oh, ada beberapa cara untuk mengambil sampel ya. Yang pertama adalah klik sampel. Yang kedua adalah dengan Anda, oke. Oh, ini agak beda ya. Sama aja sih sebenarnya. Sebentar. Jadi misalnya Anda mengambil sampelnya 1990 bulan pertama sampai 2002 bulan ke-12. Maka spasi 2002 bulan 12. Lalu Anda klik OK. Nah, maka di sini Anda bisa lihat ya bahwa sampelnya sudah berubah. Oke. Jadi itu cara kita mengambil sampel. Nah, pertanyaannya adalah sampel seperti apa yang harus kita ambil. Nah, itu tergantung dari penelitian Anda. Oke. Oke, kalau sudah, maka nanti yang akan kita analisis yang ada di sampelnya. Jadi kalau Anda lihat payroll misalnya sekarang dia hanya dari tahun 1990 bulan pertama sampai 2002 bulan ke-12. Oke. Ini. Nah, Anda juga bisa mengambil sampel di mana ada break di tengah-tengahnya. Jadi misalnya Anda ingin mengambil sampel dari 1960 bulan ketiga sampai 1970 bulan kedua, lalu Anda kasih, jadi Anda kasih break misalnya. Anda ingin melihat Maret 1960 sampai Februari 1970 dan Januari 1992 sampai Oktober 2002. Maka di sini tinggal Anda ketik aja sampel 1960 bulan berapa tadi ya? 1960 bulan 2, 1970, bulan 3, M03, 1970, M02, lalu Anda kasih spasi, lalu Anda ambil Januari 92, Oktober 2002. Maka 199202 spasi 2002 atau 2000 tadi 2002 10. 10. Nah, Anda klik OK. Nah, maka di sini kalau misalnya kita lihat dia, maaf ya, view saya ketutup lagi. Saya buka sekali lagi ya. Oke. Nah, aduh, saya harus resample lagi nih. Oke, tadi 1960 M03, 1970 M02, lalu kita punya 1960 M01 misalnya sampai 2002 10 misalnya seperti itu.
Lalu saya klik OK, misalnya saya lihat payroll. Nah, jadi ada break di sini. Jadi Anda bisa mengambil sampel dengan break di tengahnya. Caranya tinggal tadi ya, sampel, dan Anda masukkan saja dua kelompok observasi tadi. Oke, jadi cukup mudah. Nah, ini sudah saya jelaskan. Oke. Oke, nah ini tadi adalah contoh mengambil sampel di data time series ya. Nah, sekarang kita misalnya ambil sampel di data cross section. Nah, itu caranya adalah kalau di data time series kan satuannya itu waktu, sedangkan kalau di data cross section satuannya adalah ya cross sectionnya itu sendiri, ya observasinya itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya di sini punya 50 observasi, kita hanya ingin mengambil katakanlah observasi uh, 3 sampai 11. Nah, maka ini kita tulis 3 sampai 11. Oke. Jadi misalnya kita lihat uh, sebentar ya. Oke, sepertinya tidak ini ya. Nah, jadi 3 sampai 11 nanti yang masuk ke analisis Anda adalah Arizona sampai Hawaii. Sedangkan yang lainnya itu tidak akan masuk di analisis Anda. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini sampel adalah 9 observation dari 50 observation. Oke. Nah, oke. Tapi kalau saya buka, oke, kenapa masih semua ya? Sebentar ya. Sampel 3 sampai 11, oke. Something is not right in here. Oh, nah, sudah betul rupanya. Nah, jadi ini ya sampel observasi ketiga sampai 11 Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, sama Hawaii. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya agak ngebut sedikit. Nah, Anda juga bisa mengambil sampel, misalnya another consider defining the sample over consecutive, non-consecutive observation pairs. Jadi misalnya select a new method that allow you to change sample, the sample bulk, sample range, the new sample. Nah, jadi misalnya Anda ingin mengambil ini ya, apa namanya, observasi kedua, ke-6, 8, 10, 25, dan 25, ini maka tinggal Anda masukkan saja observasi dengan urutan tersebut. Lalu Anda klik OK, maka nanti Anda akan mendapat 6 observasi seperti dengan yang sudah Anda pilih. Jadi Anda punya Alaska, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, sama Missouri. Oke. Nah, ini keywordnya untuk mengambil sampel. Jadi comment at all itu artinya masukkan semua observasi, lalu comment first, at first, dan at last ini artinya adalah masukkan juga semua observasi, sedangkan at first artinya adalah hanya masukkan observasi yang pertama, at last artinya adalah masukkan observasi yang terakhir. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali ke data time series kita, yang payroll ini, misalnya kita ingin mengambil sampel, di mana define the sample from the beginning of the work file range to February 1980 and from January 2005 to the end of the work file. Nah, jadi di sini kita punya observasi dari observasi pertama sampai tahun 1980 bulan kedua dan observasi tahun 2005 bulan pertama sampai observasi yang terakhir. Jadi tinggal kita tulis at first 1980 M12, 1980 M12, dan 2005 M1 sampai at last. Nah, jadi misalnya seperti itu. Oke, nah kita punya dari awal sampai 80 bulan pertama, lalu kita punya 2005 bulan pertama sampai observasi terakhir. Nah, jadi seperti itu. Oke.
Nah, kita juga bisa pakai if. Jadi misalnya kita ingin mengambil sampel tahun ya 1955 bulan pertama sampai 1992 bulan ke-12. Tapi di sini kita hanya ingin memasukkan observasi uh, di mana suppose that you want to restrict the sample only to those observation when payroll increase compared to the previous month. Jadi kita hanya ingin memasukkan observasi di mana payroll-nya itu mengalami peningkatan dari waktu yang sebelumnya. Jadi kayak misalnya payroll dari bulan pertama ke bulan kedua itu kenaikannya adalah positif. Kalau misalnya ada yang di antara dua waktu itu kenaikannya negatif, maka Anda tidak ingin memasukkan itu ke dalam analisis. Jadi kita bisa masukkan if payroll dikurangi payroll minus 1 atau payroll di bulan sebelumnya itu lebih besar daripada 0, ya kan? Nah, Anda klik OK. Nah, di sini kita punya 362 observasi. Oke. Nah, jadi dengan kata lain Anda hanya ingin mengambil sampel di mana payroll-nya itu mengalami mengalami peningkatan positif. Oke. Jadi payroll-nya increasing. Nah, jadi caranya seperti itu, cukup mudah ya. Oke, kita masih punya sekitar 30 menit. Oke, nah kalau misalnya Anda mengontrol payroll-nya yang kenaikannya positif, maka di sini Anda bisa lihat ya, payroll-nya mengalami tren yang positif. Oke. Nah, berikutnya misalnya Anda juga ingin melihat, suppose you would like to restrict the sample to those observation when unemployment was between 4% and 6% when payroll was unchanged from previous month. Nah, jadi di if ini Anda bisa memasukkan kondisi seperti yang Anda inginkan ya. Misalnya di sini unemployment-nya antara 4 sampai 6% atau ketika payroll-nya itu tidak berubah antar waktu. Nah, Anda bisa masukkan uh, seperti yang terdapat di dalam komen ini sebentar ya. Oke, ini saya kopas aja ya kondisinya biar cepat. Ini Anda bisa kopas di if-nya. Oke. Jadi oke, nah maka sekarang kita punya sampelnya adalah 194 observation. Oke. Nah, berikutnya nah berikutnya ini graph. It's okay, I think. Nah, ini adalah cara mengambil sampel yang lain. Anda bisa misalnya mengambil sampel tapi menggunakan mathematical expression. Nah, misalnya untuk function at first plus 12 spasi at last, ini artinya adalah exclude the first 12 observation. Sedangkan at first plus 11 ini artinya capture the first 12 observation. At first spasi at last minus 15 artinya adalah exclude the last 15 observation. At last minus 14 spasi at last artinya adalah captures only the last 15 observation. Lalu juga 1960 M3 spasi 1960 M3 plus 11 artinya define a sample with 12 observations starting in March 1960 through February 1961. Nah, ini tentu saja agak membingungkan ya kalau sedang pertama kali mendengar. Nah, saran saya adalah Anda coba satu-satu dan nanti Anda akan memahami maksud dari komen-komen ini ketika sudah terbiasa. Nah, ada pertanyaan sepertinya, kalau modifikasi sampel harus dilakukan di seluruh variabel yang kita punya atau hanya di salah satu variabel, nanti variabel yang lain otomatis ikut terupdate. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi ketika kita melakukan resample ini,
itu kita cukup mengutak-atiknya di sampel ini aja, maka otomatis semua variabel akan terupdate. Baik dia di payroll maupun dia di unemployment, misalnya, ini kita lihat grafnya, itu semuanya sudah terupdate. Nah, jadi tidak perlu khawatir ketika kita melakukan resample, itu otomatis ya, ini ada Anda lihat ada break di sini, ada break di sini, itu sama dengan yang payroll tadi. Breaknya itu di bulan yang sama. Jadi semua variabel langsung tersampel. Oke, jadi tidak perlu cemas. Oke, ini bentar. Sample object, if you need to work with number of different sample, it may be useful to define the sample as object. Nah, jadi tadi yang saya tunjukkan mengambil sampel itu kalau saya klik sampel di sini itu kan otomatis mengubah seluruh work file. Tapi misalnya Anda membutuhkan lebih dari satu sampel. Nah, itu sebaiknya Anda jadikan sampelnya itu sebagai objek. Jadi Anda bisa membuat beberapa sampel di satu work file. Caranya adalah kita ambil objek, new object. Nah, ini pilih sampel. Oke, misalnya saya define ini sebagai sampel 1, lalu kita klik OK. Nah, barulah kita pilih sampel 1, ini range-nya yang mana, if condition-nya apa. Misalnya saya OK, klik. Nah, ini dia menjadi sampel 1. Nah, jadi kalau Anda mau menganalisis dengan sampel 1, Anda bisa kopas ini, lalu masukkan di komen misalnya. Nah, maka kalau Anda masukkan di, komen, wait a minute. Oh, sorry, ini tidak dimasukkan di komen, maksud saya. Jadi kalau Anda mau menggunakan sampel 1, Anda buka sampel 1, lalu ini dikopas ya, di copy, lalu dikopas ketika Anda menulis sampel di sini. Oke, jadi seperti itu. Misalnya Anda butuh sampel 2, objek sampel, sampel 2. Jadi sampel sebagai objek ini gunanya apa? Ini sebagai reminder Anda. Jadi misalnya untuk sampel 2, sampelnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk sampel 2, nanti Anda pakai yang ini. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, itu membantu Anda untuk mengingat sampelnya tadi apa aja. Oke. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi ya, kalau kita punya 2 sampel, nah ini kita bisa simpan tadi sebagai sampel 1 dan sampel 2. Oke. Nah, nanti kita bisa melakukan analisis yang berbeda untuk sampel 1 dan sampel 2. Oke. Nah, oke, sepertinya sudah selesai. Nah, jadi itu tentang sampel. Kalau Anda masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke. Oke. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk minggu ini saya tutup dahulu. Jadi tadi kita sudah belajar interface-nya eViews, kita belajar bagaimana membuat work file, kita juga belajar untuk mengambil sampel. Oke. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar melakukan estimasi di data cross-section, kalau saya nggak salah. Jadi nanti kita belajar regresi, kita belajar membaca output dari regresi, kita belajar menyusun model yang baik untuk melakukan regresi di cross-section. Sebelum di minggu ketiga nanti kita belajar regresi time series, dan di minggu keempat kita akan belajar forecasting. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, semoga bermanfaat. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa semuanya.